Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu guru saya yang penuh semangat, luar biasa. Alhamdulillah, ini adalah berkah karunia dari Allah SWT. Dengan semua jadi calon guru penggerak. Insya Allah jadi guru penggerak, dan insya Allah kita siap untuk jadi sekolah penggerak. Amin. Karena keluar biasaan ini. Semuanya akan saya dukung dan mohon betul-betul mengimbaskan kepada guru-guru semua, dorong mereka untuk jadi guru penggerak juga. Tadi substansi yang dijelaskan oleh Bu Radit bagus semua. Nanti kami sediakan waktu dan tempat yang representatif untuk memberikan pembebasan. Insya Allah tidak akan mengganggu jam pelajaran anak-anak. Setelah pulang sekolah, semuanya menyampaikan sesuai dengan proporsinya masing-masing. Begitu Bu Dewi dan teman-teman, insya Allah kami siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La haula wa la quwata illa billah. Yang saya hormati Bapak Lis Gunarto Puji Hartono SPD MM selaku Kepala SMP Negeri 1 Bantar Kali, dan segenap Bapak, Ibu, kalau bapaknya nggak ada, Ibu, para calon guru penggerak angkatan 4 Kabupaten Brebes yang hari ini akan melaksanakan sosialisasi, dan juga semua rekan Bapak dan Ibu guru yang saya hormati pula. Puji syukur kita kepada Allah SWT pada siang hari ini kita bisa berkumpul untuk menerima sosialisasi apa-apa yang telah diterima oleh para calon guru penggerak angkatan 4 Kabupaten Brebes. Ya, insya Allah nanti dari hasil beliau akan disampaikan kepada kita, yang mudah-mudahan itu dari pengalaman bagi kita dan juga semakin lebih baiknya dari sisi kita. Untuk menghemat waktu yang sudah cukup siang dengan keterbatasan waktu yang ada, mari kita buka acara diseminasi program pendidikan calon guru penggerak angkatan 4 Kabupaten Brebes, isi dengan sosialisasi modul 1 dan modul 1D1 dan modul 1D4. Kita buka dengan bacaan basmalah. Terima kasih. Mudah-mudahan dengan bacaan basmalah tadi mengiringi acara kita berjalan dengan baik tanpa suatu halangan apapun. Selanjutnya sambutan dari Kepala SMP Negeri 1 Bantar Kaung, dalam hal ini disampaikan langsung oleh Bapak Lis Gunarto Puji Hartono SPD MM. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala kulli syai'in. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Terima kasih kepada Bapak Biano selaku pembicara. Terima kasih kepada Bu Dewi, Bu Nurul, Bu Antri, Bu Lika, dan Bu Usun yang luar biasa. Pertama, marilah kita panjatkan rasa syukur kita yang dalam kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita insya Allah dalam keadaan sehat walafiat. Semoga selawat dan salam senantiasa tercurah dari baginda kita Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di Ibu dan Bapak yang saya hormati, mari kita saksikan nanti dan kita ikuti
Semangat terus ya, jangan kendor, jangan kasih kendor. Ini adalah langkah awal. Setelah selesai pun menjadi langkah awal berikutnya dan seterusnya. Guru penggerak itu mesti harus memiliki banyak inovasi. Makanya kemudian coba bayangkan kalau kita tidak ada guru penggerak seperti ini atau tidak ada calon penggerak, ya tidak akan ada momen seperti ini. Dan inilah yang membagikan suasana terus menerus, tantangan terus menerus ada, dan gerakan kita maju ke depan harus terus meneruskan. Yang luar biasa lagi adalah mereka harus menempuh selama kurang lebih 1 tahun lah ya. Kemudian di tengah perjalanan itu tentu banyak yang diasah. Selamat kepada 5 orang calon guru penggerak, insya Allah lolos jadi guru penggerak dan kemudian menggerakkan kita semua, menggugah kepala sekolah, guru-guru yang lain maupun siswa-siswanya selalu berkarya, dan disitulah kebermanfaatan hidup kita, kebermanfaatan ilmu kita, karya kita. Tidak ada lain yang akan dikenang dan dihargai adalah karya-karya kita dalam lingkup sekolah. Tentu saja dari sekolah itu kemudian menjadi karya bangsa. Semangat dan semoga sukses semuanya, tidak hanya pada saat ini tapi ke depannya. Dengan semua calon pemimpin. Calon pemimpin kalau bisa ada yang nanti jadi kepala sekolah. Baik, itu saja. Sekali lagi selamat dan sukses ke depannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, akhirnya tugas dari calon pendidikan program pendidikan guru penggerak angkatan keempat. Selanjutnya, untuk dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara yang kedua adalah kodrat anak. Jadi anak itu pada dasarnya memiliki kodrat. Pendekatan atau 2 dasar yang dipegang oleh Ki Hajar Dewantara sudah dijelaskan oleh 2 teman saya. Mungkin saya akan menjelaskan atau menebalkan, Bapak Ibu guru juga sudah paham prinsip dasar Ki Hajar Dewantara dari awal. Yang akan saya paparkan yaitu pendidikan yang berpihak kepada murid atau kepada anak. Mungkin Bapak untuk selanjutnya mengenai dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, kaitannya yaitu tentang bukan tabula rasa. Di sini Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa seorang anak itu bukanlah kertas kosong. Masih semangat Bapak Ibu? Atau sudah ngantuk Pak? Iya. Di sini berarti saya pembicara terakhir untuk modul 1.1. Nah, saya ingin menegaskan kembali atau mengingat kembali. Tadi filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yang pertama sudah disampaikan oleh Bu Ratri, bahwa pendidikan itu bukan menuntut, tetapi menuntut. Nah, kemudian yang disampaikan poin kedua dari Bu Sum, bahwa pendidikan itu harus sesuai dengan kodrat alam dan juga kodrat zaman, begitu. Dan yang ketiga tadi oleh Bu Dewi, pendidikan sudah seharusnya itu berpihak pada murid. Walaupun dalam konteks buku Ki Hajar Dewantara itu menggunakan kata berhamba, tapi kita di sini bukan berhamba menyembah, tetapi lebih ke mengayomi. Nah, mengayomi murid. Dan yang terakhir tadi Bu Lika berkaitan dengan pendidikan itu menurut Ki Hajar Dewantara itu bukan tentang tidak menggunakan teori tabula rasa. Jadi anak atau murid itu bukan kertas kosong, tetapi hanya berupa kertas samar-samar di mana butuh kita sebagai pendidik untuk menebalkan agar membentuk kepribadian yang sesungguhnya. Begitu. Nah, yang terakhir yaitu berkaitan dengan budi pekerti. Nah, ya, budi pekerti di sini menurut Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan itu bukan serta-merta tentang ilmu pengetahuan saja, bukan tentang transfer of knowledge saja, tetapi bagaimana
kita sebagai pendidik itu menanamkan budi pekerti. Apa sih budi pekerti? Nah, di sini budi pekerti, watak, karakter itu merupakan bersatunya atau perpaduan harmonis antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak dan atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga atau semangat. Jadi kita dalam melaksanakan proses pendidikan tidak serta-merta menuntut anak untuk kamu harus begini, kamu harus begitu. Tetapi kita sentuh dulu budi pekertinya, wataknya, kemudian karakternya. Di sini budi di sini budi di sini berkaitan dengan pikiran, perasaan, kehendak atau kemauan. Sedangkan pekerti itu bukannya. Jadi kalau kita mengajar, kita sentuh dulu hatinya. Kita buat anak itu nyaman dulu. Kita buat anak itu tertarik terhadap kita. Kalau anak sudah tertarik, apapun yang kita sampaikan, apapun keinginan kita, dengan sendirinya murid akan timbul rasa ingin melakukan tanpa paksaan. Jadi cinta dipadukan dengan rasa, kemudian karsa dan juga pekerti akan menghasilkan keseimbangan ataupun kesebelasan. Ini poin terakhir dari pendidikan menurut Ki Hajar Dewantoro. Nah, dalam prakteknya Ki Hajar Dewantoro itu mengibaratkan seorang pendidik itu seperti petani. Nah, petani itu gini ya. Nah, seorang petani tidak bisa mengubah bibit jagung menjadi padi, ataupun tidak bisa mengubah padi menjadi jagung. Nah, emang gini apa ya itu? Jadi bibit jagung itu memang sudah murni, sudah kodratnya itu jagung. Jadi petani itu kan hanya bagaimana mengupayakan jagung tersebut, bibit tersebut agar mencapai panen yang maksimal. Dengan cara apa? Mengolah tanahnya, kemudian pengairannya yang cukup, perawatannya seperti apa, kemudian apalagi sinar mataharinya seperti apa. Begitupun seorang pendidik. Kita tidak bisa meminta untuk satu kelas semuanya jadi dokter, semuanya satu kelas pintar nari, semuanya satu kelas pintar olahraga. Tidak, karena seperti tadi dikatakan oleh Bu Sum bahwa setiap anak itu punya kodrat alamnya, jadi punya bakat masing-masing. Maka dari itu, ini yang menurut Ki Hajar Dewantoro perlu kita benahi bahwa pendidikan harus berpihak pada anak. Kita lebih mengerti lagi peserta didik kita itu seperti apa, bakatnya di bidang apa, dan mohon maaf, jangan sampai kita menuntut anak itu mahir di segala bidang. Ada satu anak pintar di bidang apa, kemudian kita paksakan untuk mahir di segala bidang, itu tidak bisa. Yang ada malah kita capek sendiri, malah emosi sendiri. Nah, ini yang perlu kita benahi. Jadi konsep dari merdeka belajar itu bukan serta-merta kita sebagai guru merdeka mengadakan memilih materi, mengadakan pembelajaran yang bebas tanpa terarah, ataupun peserta didik belajar sebebas-bebasnya, tidak. Tetapi bagaimana kita dengan cara yang beraneka ragam memberikan pengalaman yang macam-macam agar peserta didik memiliki bekal penghidupannya kelak. Ini yang kita pelajari dari modul 1.1. Nah, berikutnya menginjak ke modul 1.2 berkaitan dengan peran dan nilai guru penggerak. Ini menjadi coach bagi guru lain dan mandiri. Coach di sini karena kita sama-sama guru dan saya yakin Bapak Ibu bahkan lebih tinggi ilmunya, apalagi kami yang kategorinya masih junior. Di sini kami bukan bermaksud untuk menjadi coach atau mempelajari, hanya berbagi apa yang kami dapatkan melalui pendidikan guru penggerak. Nah, ini berarti untuk diseminasi ini merupakan salah satu contoh event di mana kita berusaha untuk menjadi coach bagi guru. Dan yang berikutnya tentang kemandirian. Kemandirian di sini bukan berarti apa-apanya sendiri, tetapi lebih pada kesadaran untuk meningkatkan kualitas diri, dan juga memperbaiki kualitas pembelajaran, yaitu dengan terus belajar atau unstoppable learning. Apalagi tugas kita kan menyiapkan generasi mendatang. Nah, sedangkan zaman itu terus berubah-ubah. Sudah pasti apa yang dibutuhkan peserta didik, kemudian
didik dan juga zamannya juga berubah, dan kita sebagai pendidik pun sama, harus keluar dari zona nyaman kita untuk terus belajar, terus berbenah gitu. Dan yang kelima yaitu mewujudkan kepemimpinan murid. Mewujudkan kepemimpinan murid di sini berarti kita tidak berupaya untuk menjajah. Nah, menjajah maksudnya anak duduk saja selama pembelajaran, tetapi kita memfasilitasi berbagai kegiatan pembelajaran supaya anak itu punya banyak pengalaman. Kemudian mereka mampu mengembangkan kepribadiannya, keilmuannya juga. Nah, ini ya yang dianjurkan oleh pemerintah tentang peran dan juga nilai guru penggerak. Nah, karena kita Pak Lis kemarin sempat berkata dan juga tadi berkata semoga SMP 1 Bantar Kaung menjadi sekolah penggerak, otomatis peran dan nilai tersebut itu diharapkan tidak hanya dilaksanakan oleh para CGP tetapi oleh kita semua. Ayo bareng-bareng belajar bersama, memperbaiki diri, berbenah diri, begitu ya. Nah, berikutnya yaitu tentang modul 1.3 itu bagaimana menerapkan tadi filosofi pendidikan sudah kita pelajari, kemudian peran dan nilainya juga sudah. Nah, bagaimana aplikasinya terhadap sekolah seperti apa? Yaitu pada modul 1.3 tentang visi guru penggerak. Dianjurkan melalui program guru penggerak yaitu menggunakan inquiry apresiatif atau perubahan berlandaskan pada kekuatan. Jadi selama ini kan kita mau memajukan suatu hal itu mengatasi permasalahannya apa dulu. Nah, baru kita selesaikan. Itu. Nah, tetapi melalui inquiry apresiatif itu bukan masalah yang kita cari, tetapi awalannya itu kekuatannya. Kekuatan yang kita miliki apa, kemudian kita kembangkan. Jadi masalah-masalah yang muncul nanti seiring berjalannya waktu dengan munculnya kekuatan, maka akan terselesaikan. Untuk penerapan dari inquiry apresiatif di sini dilakukan melalui tahapan bagja. Bagja dalam bahasa Sunda itu artinya bahagia, kebahagiaan. Jadi namanya bahagia sudah pasti tentang kekuatan yang kita miliki. Tahapan yang pertama yaitu membuat pertanyaan. Buat pertanyaan di sini lebih pada refleksi. Apa sih, bagaimana sih yang terjadi di sekolah kita? Apa yang kita miliki? Nah, kemarin saya sudah mencoba untuk menerapkan tahapan bagja sebagai salah satu tugas CGP. Untuk tahap buat pertanyaan itu saya mengembangkan kekuatan apa saja yang kita miliki di SMP 1 Bantar Kaung, aset apa saja yang kita miliki di SMP 1 Bantar Kaung. Nah, kemudian saya menemukan bahwa yang pertama peserta didik kita itu luar biasa banyak dan juga berasal dari latar belakang yang berbeda-beda. Kemudian tenaga pendidik dan kependidikan juga sama, apalagi dari 3 generasi ya. Ada generasi yang sudah sepuh, ada yang menengah, ada juga yang masih junior seperti kami gitu. Nah, menurut saya itu salah satu kekuatan di mana kita banyak pola pikir, banyak perbedaan, itu malah nantinya akan timbul kedinamisan. Nah, dan berikutnya yaitu tentang fasilitas. Di sekolah kita banyak fasilitas bidang seni, bidang olahraga juga. Nah, dan juga luas ruangan juga sama. Itu yang saya temukan daripada tahapan buat pertanyaan. Kemudian ambil pelajaran dari yang kita miliki, aset yang kita miliki, saya cermati. Nah, pelajarannya apa? Jadi dari fasilitas tersebut sekolah kita punya kekuatan, di mana bidang olahraga maupun seninya itu maju dibandingkan sekolah lain. Bahkan berkali-kali kita mencapai tingkat provinsi. Itu aset kita, itu kekuatan kita. Nah, namun dari kekuatan tersebut itu belum menyeluruh. Kenapa yang maju baru seni sama olahraganya saja? Nah, pengetahuannya itu yang bidang eksaknya belum, bahasa asingnya juga belum. Apalagi saya bahasa Inggris. Ini sepertinya belum berkembang. Gimana sih caranya? Bagaimana sih bisanya sukses bidang seni dan olahraga, tapi pelajaran bahasa Inggris belum? Nah, akhirnya saya mencoba untuk menggali impian. Saya mengambil prinsip dari pembelajaran seni dan olahraga, di mana seni dan olahraga itu kan pembelajaran berupa banyak kinestetiknya, banyak unsur menyenangkannya, banyak unsur permainan
untuk tahapan dari impian, saya akan mencoba untuk melakukan pembelajaran dengan menerapkan metode gamification atau metode di mana teknik permainan bisa berupa di dalam kelas, bisa juga online. Kemarin udah nyoba, anak-anak kan pada senang jadi YouTuber. Nah, maka biar anak senang, maka saya menugaskan anak-anak untuk membuat text procedure dalam bentuk tayangan YouTube. Kemudian gamenya juga, ketika saya masih tugas berupa tensis, anak tuh nulis lama banget tulisnya. Tetapi saya ubah formatnya menggunakan aplikasi online yaitu WordWall. Nah, apa yang terjadi dalam waktu 1x24 jam itu 3 kelas itu 80% anak langsung mengumpulkan. Alasannya kenapa? Kamu cepet banget ngumpulin. Iya bu, betah game-gamean sih. Nah itu. Jadi anak-anak itu ternyata kan bidang seni, bidang olahraga, mereka lebih senang sesuatu yang menyenangkan. Maka saya terapkan prinsipnya ke dalam pembelajaran bahasa Inggris. Nah, setelah itu jabarkan rencana itu planning saya tadi gamification, kemudian menggunakan cooperative learning ataupun menggunakan keterampilan 4C di mana peserta didik lebih aktif. Jadi kalau misalkan tekstual teks bahasa Inggris aja anak menjawab pertanyaan aja, itu pasti jenuh dan juga ternyata kan tidak berhasil. Makanya saya modifikasi menggunakan media-media pembelajaran tersebut. Dan yang terakhir yaitu atur eksekusi. Masih berupa sederhana yang sudah saya lakukan. Cuma untuk filenya, respon anaknya juga saya sudah rekam. Barangkali Bapak Ibu ingin tahu, bisa saya share next time. Berikutnya, materi yang terakhir yaitu modul 1.4. Ini kaitannya dengan budaya positif. Filosofi Ki Hajar Dewantara sudah, pemahamannya, kemudian peran dan nilainya juga sudah, kemudian visinya juga sudah, bagaimana pendekatan dan juga tahapannya. Nah, sekarang langkah konkretnya di kelas itu seperti apa akan kita bahas pada modul 1.4, yaitu tentang budaya positif. Materi, halo. Hai hai. Hai. Halo. Masih on? Masih. Oh, ya. Oh, maaf. Ya, maaf ini sedikit lagi saya bicara terakhir dan juga materi yang terakhir untuk hari ini. Ini yang terakhir berkaitan dengan segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini salah satu tahapan penyelesaian permasalahan ketika ada konflik antar siswa. Jadi ketika ada masalah, kita itu kan kata Ki Hajar Dewantara tidak boleh menggunakan hukuman ataupun sanksi. Kita dianjurkan untuk menggunakan restitusi. Nah, apa itu restitusi? Di sini untuk tahapannya, langsung saja ya. Tahapannya yang pertama itu menstabilkan identitas. Jadi kalau ada masalah, misalkan ada anak yang lagi berantem, kita jangan serta-merta kamu yang salah, tidak. Tetapi kita dudukan mereka berdua, tanya, kamu kenapa kayak gini? Terus apa yang kamu lakukan barusan? Jadi berikan mereka kesempatan, alasan kenapa mereka bertindak seperti itu. Gitu. Kemudian tahapan yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Kalau kamu sudah melakukan seperti itu, kira-kira menurut kamu tindakan kamu benar apa salah? Nah, ibu tahu kamu melakukan itu ada alasannya. Nah, kira-kira menurut kamu dengan kamu seperti itu tindakan kamu patut dibenarkan atau tidak? Apakah ketika kamu benar teman kamu pasti salah? Ataukah ketika teman kamu salah kamu pasti benar? Nah, ini maksud dari validasi tindakan yang salah. Dan terakhir, ketika mereka sudah paham akan apa yang dilakukan, kemudian salah mereka di mana, salah teman di mana, maka tahapan terakhir yaitu menanyakan keyakinan kelas. Nah, tadi udah tahu ya, kamu mukul dia karena ini, sedangkan ini kenapa emosi karena ini. Nah, kira-kira apa yang kalian lakukan itu sesuai nggak dengan keyakinan kelas kita, dengan kesepakatan yang sudah kita buat di awal semester. Nah, jadi cukup seperti itu. Tidak ada adegan marah-marah, tidak ada adegan menyalahkan. Restitusi itu lebih pada membalikan pola pikir anak itu untuk menyadari kesalahan dia. Jadi tidak ada dari restitusi di sini itu tidak ada alasan anak itu selalu salah, tidak. Anak salah pasti ada tindakannya. Kemudian untuk validasinya, ketika anak salah itu belum tentu
ketika temannya salah belum tentu kita itu benar, ataupun ketika kita salah belum tentu teman kita benar. Intinya saling introspeksi diri. Ini yang dianjurkan dari Ki Hajar Dewantoro sebagai penyelesaian ketika terjadi konflik di sekolah. Tuh, cukup dari saya materi 1.1 sampai 1.4 tentang modul pertama yang kami pelajari dalam pendidikan guru penggerak selama 3 bulan. Ini sudah kami sampaikan ke Bapak Ibu. Semoga apa yang kami sampaikan memberikan gambaran ataupun pemahaman kepada Bapak Ibu, semoga juga bermanfaat. Mohon maaf, kami berlima itu masih kategori junior, kami pun masih belajar. Jadi mungkin bisa ngomong, tetapi prakteknya masih minim sekali. Nah, di sini ayo bareng-bareng, kalau kami salah, kalau kami kurang, mohon ingatkan. Begitu pula kita semua, ayo bareng-bareng kita berbenah diri. Syukur-syukur bisa menerapkan semua materi yang kami sampaikan kali ini. Sekali lagi terima kasih untuk kesempatan, kemudian kesediaan Bapak Ibu guru semua untuk mendengarkan jawab-jawab kami yang luar biasa ramah ternyata dan juga banyak. Mohon maaf sekali lagi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang saya hormati, terima kasih kepada para narasumber calon guru penggerak untuk angkatan 4 Kabupaten Brebes yang telah mencoba mensosialisasikannya. Kemudian kepada kita semua, Bapak dan Ibu yang hadir pada malam hari ini, maaf Pak Jasian hari ini sudah barang tentu. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mari kita terus bersama dengan bacaan tanda